Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama-sama baca syahadat dan raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu bapak, adik-adik, jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjidul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini setelah maghrib atau ba'diyah maghrib menjelang sholat isya, kita akan memanfaatkan waktu untuk thalabul ilmi, terutama bab pasolatan. Salah satu manfaat atau hikmahnya thalabul ilmi dalam kaitannya di majlis ilmu, di tempat yang mulia, di masjid, disebutkan itu lebih baik dibandingkan melakukan pahalanya ya, dibandingkan 1000 rakaat sholat sunnah. Ada yang pernah sholat sunnah semalam 1000 rakaat? Belum ya? Atau dalam waktu 1 jam? Nah, kita itu insya Allah pengawasan rata-rata ya 40 sampai 45 menit. Kita thalabul ilmi itu setara atau sepadan dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang dia itu menuntut ilmu, maka Allah akan jamin mengenai rezekinya. Itu sudah janji Allah, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan menjamin rezeki si orang yang menuntut ilmu tersebut. Mudah-mudahan dua hikmah ini, di antara pahala atau ganjarannya menuntut ilmu, thalabul ilmi di majelis ilmu ini, kita bisa peroleh. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita membahas mengenai mana yang lebih utama, sholat atau zikir. Kemarin setelah disimpulkan, yaitu mengutamakan sholat, karena zikir itu bagian dari sholat. Kemudian malam hari ini kita membahas hal-hal yang ringan, tetapi untuk mengingatkan kita semua. Saya ambil judulnya mengenal dan menghindari beberapa kesalahan ketika sedang sholat. Kenapa kita kok mencari kesalahan, bukan mencari yang utama-utama? Hadirin rahimakumullah, kadang kita itu bisa tahu sesuatu, hikmah dari sesuatu itu setelah mengalami kebalikan. Saya berikan contoh. Tangan ini betapa fungsinya begitu besar ketika sudah dalam keadaan sakit. Tangan ini, jempol misalnya, atau telunjuk aja. Dulu pernah saya ceritakan, saya itu sempat tergores kertas HVS itu ternyata tajam sehingga membuat luka. Nah,
pentingnya telunjuk itu jari itu ketika sudah dalam keadaan luka, perih. Oh iya, berarti ini penting banget ditelunjuk nih. Nah, sekarang kita juga mengenal sesuatu itu dari kebalikannya. Di sini mengambil judul mengenal dan menghindari kesalahan-kesalahan ketika sholat. Bukan cari-cari kesalahan ya, ini tujuannya, tapi tahu tentang kesalahan itu, siapa tahu kita melakukannya, lalu apa? Kita hindari. Setelah tahu kesalahannya kita hindari. Ini ada beberapa ya. Jadi saya urutkan ini, ada kesalahan secara individu ketika dia itu sholat munfarid ataupun ketika dia sedang berjamaah. Kalau berjamaah kan berarti ketika dia menjadi makmum atau ketika seorang itu menjadi imam. Itu bisa terjadi kesalahan yang bisa berakibat batalnya sholat atau tidak sahnya sholat. Tetapi tidak semua kesalahan itu mengakibatkan batalnya sholat. Jadi ada yang memang dilarang, ada yang tidak sampai dilarang sehingga batal sholat, ada yang tidak dicontohkan tapi tidak membatalkan sholat. Yang pertama ini tentang niat sholat. Saya tidak membahas mengenai dilisankan, dilafalkan ataupun tidak. Tetapi tentang niat ini yang salah terkait dengan niat begini contohnya. Ini sholat maghrib, tapi dalam hati saya itu sholat isya. Itu sudah beda niat, maka tidak bisa dianggap sah karena niatnya sudah beda. Atau bisa berubah niat ketika di tengah-tengah sholat. Kalau dulu istilahnya adalah membedakan atau berpisah dengan makmum, dengan imam. Begitu jadi masbuk, misalnya seseorang ini niatnya berjamaah, karena terhalang oleh jamaah atau makmum yang di depannya, dia tidak tahu itu imam, siapa yang jadi imam. Begitu setelah, karena masbuk ya, assalamualaikum, oh kelihatan si fulan imamnya. Kemudian dia berubah niatnya, mau mengasingkan, beralih dari soft, tidak mau menjadi makmumnya si fulan. Itu contohnya. Kemudian juga niat terkait dengan niat, yaitu niatnya tidak untuk sholat. Ya sudah, cuman gerakan-gerakan aja. Kan di sini ada anak kecil. Anak kecil itu gerakannya saja ikut-ikutan sholat, tapi dia tidak secara di hatinya itu untuk meniatkan niat untuk sholat. Jadi perkara sholatnya dilafalkan, misalnya dengan lafal usolli atau tidak, itu silahkan. Nanti masing-masing punya dasar. Saya lebih mantap dengan usolli misalnya, ya silahkan. Kalaupun tidak, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak mencontohkan yang usolli, tetapi beberapa ulama menggunakan usolli. Apakah salah? Tidak bisa disebut salah ya. Maka yang masing-masing punya dasar silahkan. Yang salah itu yang enggak sholat ya. Kemudian jadi kedua yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini kesalahan, tetapi tidak mengakibatkan batalnya sholat. Misalnya gini, Allahu Akbar, takbir ini, takbiratul ihram atau takbir peralihan dari rakaat kedua mau ketiga. Allahu Akbar. Jadi melebihi kepala ini. Allahu Akbar. Itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Allahu Akbar. Sepantar, sejajar dengan udel misalnya. Allahu Akbar. Atau apalagi dibuat dengan gerakan ya. Itu juga termasuk kesalahan. Karena yang dicontohkan itu tidak sampai melebihi kepala atau kurang dari dada ya. Silahkan mau setinggi telinga ini, mau di depan, mau di samping begini, atau di depan dada, tapi jangan sampai di bawahnya. Ini kalau saya berdiri, ini cukup gak ya?
Nah, cukup. Takutnya malah Allahu Akbar ini. Kayak unyil ya. Allah. Ini segini nih. Kalau mau di depan ini tetap sedada setidaknya Allahu Akbar. Tapi kalau di bawah seudel misalnya sepusar Allahu Akbar. Allahu Akbar katanya. Tidak disebutkan paling benar, tapi yang dicontohkannya ada yang setinggi telinga ini Allahu Akbar ya, dengan agak direnggangkan sedikit. Kemudian ada yang di depan dada, di depan Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tangannya begini atau begini? Nah, tangannya itu dia menghadap ke kiblat. Diusahakan telapak tangannya saya itu menghadap ke kiblat, bukan Allahu Akbar. Bapak Ibu mungkin mendapati beberapa yang takbirnya begini. Ini panjang nggak ya? Ini mentok ya Mas? Aman. Bentar saya mentok kayaknya nih, karena diikat itu. Misalnya begini, Allahu Akbar. Jadi begini, dan seolah-olah sedang berdoa. Tangannya itu dihadapkan ke telapak tangan ini ke kiblat. Jadi sebenarnya ini pernah dibahas ketika bab takbiratul ihram, tetapi ini kita ulangi lagi karena setiap pertemuan barangkali ada yang belum pas ikut, jadi kita ulangi dan mengingatkan bagi yang lupa. Kemudian berikutnya yaitu siapa tahu ini ada yang menambahkan lafaz Allahu Akbar dengan tambahan, misalnya Allahu Akbar Azza wa Jalla. Bisa jadi saking mantepnya, bahkan ini yang saking mantepnya tapi nggak ada dasarnya. Misalnya ini ya, usolli, beberapa orang menggunakan usolli, misalnya usolli apa ini fardhu zuhri, fardhu maghribi misalnya. Saking mantapnya nawaitu usolli, ada kata-kata nawaitu. Jadi niat aku berniat aku sholat, saking mantapnya. Nah, ini ada tambahan Azza wa Jalla setelah takbir, bacaan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar Azza wa Jalla misalnya. Itu tidak boleh karena tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Atau menggunakan tambahan yang lain yang menunjukkan Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang lainnya. Yang keempat yaitu tidak membaca basmalah ketika Al-Fatihah. Bukan sir ya, tidak membaca ini. Jadi ujuk-ujuk setelah misalkan Allahumma naqqi min khotoya kama yunqas abyadu minad danas terus langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak membaca bismillah. Nah, itu yang salahnya karena tidak membaca bismillah. Perkara bismillahnya mau dijaharkan, mau dilafalkan jelas, keras atau sir itu boleh. Misalnya di sini Pak Wahyu ya, Pak Wahyu itu sir, atau Pak Gifari bismillahnya sir. Beberapa kadang juga Pak Dawam ya sir bismillahnya, atau yang lain. Kalau saya lebih mantap di sini, dulunya saya juga sir ya, karena ini menyesuaikan di sini saya bismillahnya dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya itu dijaharkan. Yang salah itu tidak membaca basmalah, bukan yang sir atau yang jahar, bukan yang dikeras atau yang lirih. Oke, silahkan. Jadi kalau yang ada imam misalnya begitu takbiratul ihram selesai, kemudian dia mungkin ya kadang terdengar kadang tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, berarti dia bismillah tapi disirkan. Tapi ada juga imam yang bismillah itu hampir komat kambitnya tidak sampai terdengar. Jadi alhamdulillah baca bismillah tapi sirnya itu tidak sampai terdengar yang lain. Oke. Yang keempat, tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah.
Lalu bagaimana kalau membaca ayat setelah Al-Fatihah? Boleh bismillah tidak? Itu boleh, tidak membaca bismillah pun tidak apa-apa. Misalnya langsung begitu waladdallin amin, terus baca qul huwallahu ahad tanpa bismillah, silahkan. Tetapi lebih utamanya, lebih baiknya membaca bismillah. Apakah perlu membaca ta'awudz? Nah, untuk dalam sholat ta'awudznya itu disunahkannya pas awal rakaat pertama setelah iftitah, kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudznya itu satu kali di awal rakaat. Jadi begitu ya, untuk Al-Fatihah. Untuk surat pendek atau rakaat kedua dan seterusnya itu tidak perlu membaca ta'awudz. Oke. Kemarin disebutkan ya tentang Al-Fatihah, diantaranya tentang sholat buntung ya. Jadi sholatnya seorang itu dikatakan buntung apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah utuh semuanya. Tidak dibaca utuh Al-Fatihah di sholatnya. Kalau tanpa Al-Fatihah, ibaratkan seseorang itu sholatnya buntung. Kemudian yang kelima, salah membaca surat Al-Fatihah. Salahnya itu dari segi urut-urutan. Dia baca Al-Fatihah tapi ada kesalahan, misalnya urutannya salah atau ada ayat yang terlewat. Saya berikan contoh yang ayat terlewat. Bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kenapa kok salah? Karena alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim itu terlewat. Bisa jadi, bisa. Dulu ada menteri penerangan, masih ingat nggak jenengan? Harmoko ya. Itu juga saking mantapnya bismillahirrahmanirrahim terus maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahimnya dilewat. Jadi ketika dia membaca bismillahirrahmanirrahim dikiranya ar-rahmanirrahim terus maliki yaumiddin. Nah, bagaimana kalau jadi imam? Ada dua. Yang pertama, si makmum harus mengingatkan. Yang kedua, si imam balik lagi baca bismillah Al-Fatihah dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya. Bagaimana kalau makmumnya nggak tahu? Nah, itu makanya pentingnya makmum juga harus tahu pasolatan. Nah, itu kalau mengingatkan imam gimana, misalnya kesalahan bacanya itu gimana? Yang tadi salah misalkan maliki yaumiddin. Oh, nggih. Ya. Ini saya bacakan yang salahnya. Ini imam. Diutuh dulu salahnya terus si makmum bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Begitu maliki segera si makmum itu alhamdulillah. Maksudnya itu mengingatkan setelah bismillahirrahmanirrahim itu alhamdulillah. Tapi kalau imamnya kekeh maliki yaumiddin, jenengan juga harus kekeh ya. Alhamdulillah 3 kali. Nah, sudah, imamnya perlu itu pentingnya ngaji bareng-bareng ya. Bukan, bahkan dalam kitab Al-Um itu disebut mufarokoh berpisah. Di antaranya adalah imamnya ngeyel. Imam yang ngeyel itu dia salah, kemudian diingatkan berulang kali tapi kekeh. Maka pisah, mufarokoh. Maka pisahlah dia menjadi sendiri. Lalu gimana pisahnya kalau pas di tengah-tengah? Ya sudah, Kak, jenengan beralih niat, tidak lagi jadi makmum si imam yang di depan. Jadi sholatnya gimana, Pak? Misalnya terjadi seperti itu, terus imam turut melanjutkan. Sholatnya gimana? Sah kok enggak? Sholatnya siapa? Sholatnya jauh. Kalau sudah diingatkan, itu resikonya jadi imam tuh begitu. Kalau salah akhirnya yang lain ikutkan salah, jadi nggak sah. Karena apa? Yang diikutinya nggak benar. Berarti perlu ulang. Ngulang, harus diulang. Itu resikonya. Makanya dipilih imam itu yang untuk diikuti yang benar-benar paham. Jadi yang paling fatal masalah sholat itu imamnya itu yang benar bacaan Fatihahnya ya. Jadi misalnya kalau surat kan sering
Ada beberapa itu kan biasa. Jadi nggak diulang. Misalnya mau sabit marah dengan ala di para pasabat langsung yang berikutnya, tapi subhanallah bablas tetap. Tapi kan nggak diulang. Itu tetap salatnya sah. Tapi kalau Fatihah itu yang paling fatal. Iya. Tadi saya sampaikan tidak ada disebut sholat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Si imamnya sudah diingatkan, tapi tetap kekeh, maka mufaraqah. Mufaraqah itu berpisah dari barisan jamaah dengan imam tersebut. Yaudah sholat sendiri. Kalau mau bisa lewat untuk lewat ya lewat, tapi kalau tidak sendiri. Kalau tadi imam salah, makmum berkeluar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mufaraqah karena sudah diingatkan loh ya. Prosedurnya tahapan-tahapannya sudah diingatkan. Sudah diingatkan nggak tetap kekeh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, alhamdulillah misalnya. Atau ada yang mengingatkan subhanallah. Kalau ada imam mendengar kata subhanallah dari makmum atau tekuk dari perempuan begini, kayaknya nggak kedengaran ya. Subhanallah misalnya, maka imam tuh harusnya mandek dulu, diam. Diamnya itu maksudnya apa? Mengingat apa ini? Siapa tahu ada tadi si makmum tuh menyampaikan lagi alhamdulillah. Oh, alhamdulillah berarti ulangi lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai waladhdallin. Jadi yang paling fatal itu Fatihah ya. Ya Al-Fatihahnya. Fatihah. Jadi kalau misalnya ayat-ayat itu kan sering. Iya. Sering yang melompat, sering yang keliru, itu kan terus itu kan biasa. Tapi kalau Fatihah itu yang paling fatal harus diulang. Harus diulang. Si imamnya harus mengulangi baca Al-Fatihah. Kalau tidak tinggalkan. Setelah diingatkan kok masih juga tinggalkan itu imam. Oke. Tapi kalau pas bacaan setelah Al-Fatihah ada yang keliru, diingatkan. Kok sudah diingatkan kok tetap ikuti terus sampai selesai. Asal yang dibacanya masih ayat Al-Qur'an. Misalnya ada ayat terlewat misalnya nih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Harusnya kan fil ya. Alam yaz'al kan langsung wa arsala alaihim, kelewatan. Si makmum udah ngasih tahu, tapi imamnya kekeh ikuti sampai dia ruku terus sampai selesai. Tetap sah insya Allah, karena membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah itu rukunnya bukan rukun sholat, tapi sunnah. Masalah niat tadi yang diterangkan tadi, masalah niat mungkin berubah. Niat, yang misalnya sholat maghrib, saya kan sering imam sholat maghrib. Iya. Nah, tahu-tahu saya sholat zuhur imam. Terus biasanya yang bisa merubah apa itu pikiran itu situasi, Pak. Tahu-tahu saya sholat zuhur imam lampu dinyalakan, padahal zuhur. Itu jadi, ini zuhur apa maghrib? Soalnya zuhur aja kok dinyalakan, lampu terangnya seperti ini, saya itu masya Allah. Jadi bisa apa itu, jadi goyangnya ini kepercayaan imam saya. Soalnya saya sering maghrib atau masak atau zuhur itu lampunya dinyalakan. Nah itu jadinya biasanya maghrib dari ya zuhur. Itu jadi kayak saya itu mau 3 rakaat. Itu gimana? Dari awal. Teman gini, buat ya jamaah minta tolong kalau misalnya zuhur jam 12 siang nggak usah dinyalakan lampu. Baik. Jadi jamaah itu nggak semua senang sama lampu terang. Kalau masalah lampu itu kalau gelap nggak masalah, tapi sebelum mulai itu nggak apa-apa. Kalau masuk sebelum takbir ihram. Masuk sebelum sholat mulai itu nggak apa-apa. Kecuali itu biasanya itu udah mulai baru dinyalain itu yang nggak benar. Kalau udah sebelum sholat dinyalain nggak masalah, asal gelap. Tapi kadang-kadang udah sholat berapa waktu baru dinyalain, itu nggak benar. Ya, itu lampu ya, terkait lampu. Karena kalau siang juga di sini tuh kadang gelap juga. Ya, dan tidak semua orang juga sedang gelap ya. Ada orang yang terang. Jadi memang harus mengakomodir semua. Kalau saya sendiri itu memang masjidku petang gitu loh. Jadi kadang tapi dibatin aja.
masih kelihatan misalnya. Sebisa mungkin kan terang enak malah. Kalau gelap itu bawahnya ngantuk ya. Kalau mendung sih. Nggih. Kalau nggak mendung dulu. Nggih, ya karena mendung ya. Nggih, kita fokus ke lagi ya. Jadi niatnya beralih niatnya pas lagi sholat. Beda lagi kalau dengan misalnya saya sendiri sholat sendiri nih, kemudian sholat masbuk. Terakhir ada sisa 1 rakaat. Dari samping atau dari belakang saya itu ada yang niat untuk menjadi makmumnya. Lalu apa? Ya saya jadi imam untuk dia. Awalnya saya jadi makmum, sekarang jadi imam. Itu tidak apa-apa. Bukan merubah niat, tapi merubah niatnya karena memang diminta untuk menjadi imam bagi yang masbuk setelah masbuk ya. Setelah masbuk jadikan imam gitu. Itu tidak apa-apa. Gitu ya. Tadi tidak membaca Al-Fatihah. Jadi sebisa mungkin Al-Fatihah itu yang diprioritaskan untuk dipahami. Makanya dulu beberapa pertemuan itu masalah Al-Fatihah. Termasuk salah membaca surat Al-Fatihah urut-urutannya. Betul, tapi urutannya tidak benar, tidak tertib. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Misalnya itu bisa jadi anak kecil itu kalau wudhu aja suka kan yang penting semuanya. Nah, maksudnya ya tangan, ya kumur, ya wajah, ya itu. Tapi kalau tidak urut ya nggak tertib. Makanya ada rukun wudhu itu ada terakhir adalah tertib. Tertib itu urut-urutan. Salat pun demikian. Kalau pengertian singkatnya itu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu secara umum. Memang awalnya kan takbir, akhirnya salam. Tapi di antara takbir dengan salam itu urut-urutannya jelas. Termasuk dalam bacaan surat Al-Fatihah. Jadi dalam Al-Fatihah pun dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai terakhir waladhdallin itu urutannya terurut sesuai dengan ayatnya. Kalau kemarin kan terkait dengan Al-Fatihah yaitu bacaannya sepertinya merdu tapi salah. Masih ingat nggak kemarin? Bisa sekarang gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketok api tapi salah. Ya. Itu yang dimaksudkan bacaan Al-Fatihahnya salah. Kenapa salahnya? Selain dari segi tajwidnya. Waladhdallinnya itu panjang banget sampai dilakukan karena bacaan Al-Qur'an itu bukan lagunya yang diutamakan, tapi benernya. Makhrajul hurufnya benar. Kadang ada yang suaranya bagus tapi salah. Di surat Ad-Duha itu banyak yang bukan banyak, ada beberapa yang salah. Wala saufa. Yang betul la-nya itu bukan la tidak, tapi la-nya itu taukid wala saufa. Wala saufa yardo misalnya gitu, bukan wala saufa. Itu karena tidak melihat hurufnya. Ya, termasuk Al-Fatihah pun seperti ini. Kemarin masih untuk mengingat lagi ya. Ayat terakhir. Ghairil maghdubi alaihim. Salah, bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 6, ayat ke-7 nih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, mandeg. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu salah. Salahnya di apa? Berhenti. Ya, berhentinya lama. Berhenti kan tidak berhenti di sana. Yang siratal ladzina an'amta alaihim itu gak berhenti. Maksudnya gak berhenti wakaf, tapi himnya itu sebagai idhar safawi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil seterusnya. Jadi bukan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Nah, itu berhenti udah napas lagi. Itu termasuk salah dari segi tajwidnya. Kan bacaannya memang tidak wakaf itu.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tidak ada wakafnya. Nggih. Kemudian yang kelima. Yang kelima yaitu ini agak jarang-jarang ditemukan, mengulang bacaan surat Al-Fatihah lebih dari 1 kali dalam 1 rakaat. Misalnya ayat rakaat pertama nih, setelah iftitah alhamdulillahirabbil alamin selesai. Kemudian waladdallin amin, baca Al-Fatihah lagi. Nah, itu kan Al-Fatihah juga surat, bagian dari surat Al-Qur'an. Iya, tetapi tidak disunahkan atau dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Baca yang lain. Ada banyak ayat sampai 3623 ayat kan, dikurangi 7 masih sisanya banyak. Maka setelah Al-Fatihah tidak membaca Al-Fatihah lagi. Ya, baca yang kulhu kayak apa ina atau ina juga boleh. Kalau baca Al-Fatihah lagi, ini malah yang termasuknya mengulang bacaan Al-Fatihah. Maka itu kita hindari ya. Kemudian berikutnya dalam kaitannya dengan kaifiat fi'liyah salat, yaitu berdiri dengan telapak kaki dan ujung jarinya itu tidak menghadap kiblat. Maksudnya apa? Miring. Kalau kiblatnya ke sana, misalnya ini ngiring gini. Ini saya berdiri takut ininya enggak ini ya. Jadi harusnya tegak lurus ini misalnya kiblatnya ke atas sana ya. Ini gini malah gini kakinya itu. Nah, kecuali dalam keadaan kakinya demikian ya, seperti ini. Ini begini. Kakinya itu loh tidak menghadap ke kiblat. Misalnya itu kiblatnya. Kan lurusnya kiblatnya ke sana atau begini. Tapi dia itu ke sini. Nah, itu termasuk kesalahan sepele. Mungkin ada, jarang-jarang ada, kalau orang tidak tahu itu banyak kok. Ada orang itu seolah-olah itu bagus, takbir aja kan. Nah, ada gini-gini juga kan. Berapa kali? Allahu Akbar. Ya kita nggak usah karena mungkin karena belum tahu itu seolah-olah itu bagus ya. Atau ya takbirnya berulang-ulang, kurang mantap. Allahu Akbar. Mbak ini meneh. Allahu Akbar. Ayo. Malah kalau kasihan yang tetangganya kan ini risih. Ini orang piye to bulan bali ini meneh. Coba tadi Pak. Nggih. Ini kan mesti sudah kiblat. Kalau kaki sudah lurus, kiblat atau belum? Atau tadi tetap kiblat? Kakinya lurus tuh ini menghadap kiblatnya itu ini. Ini kan kita nggak bisa lurus gini, tapi agak menyerong si kakinya itu loh. Bukan begini, bukan vertikal, bukan horizontal ke sini ya. Tapi agak diagonal nggak masalah. Kalau ini ininya ya ke sini. Oke. Ini alhamdulillah kan ini sudah masjidnya sudah kiblat ya. Jadi nggak usah dibuat miring lagi ya. Di Masjid Istiqomah itu baru pas awal Ramadan kalau tidak salah itu dibenahin kiblatnya, softnya awalnya tuh sesuai dengan tembok. Kemudian kan ini kok nggak nyaman banget, akhirnya alhamdulillah dari Kemenag, karena Kemenag itu kemarin ya, bulan kemarin itu pas bulan puasa itu ada semacam gratis itu ya, untuk arah kiblat yang gratis. Kemarin juga kalau tidak salah disampaikan ya pas takmir itu. Nah di antaranya Masjid Istiqomah itu gratis ininya arah kiblatnya, kan ada SK-nya kan. Di sini ada nggak Pak? Surat ini kiblatnya segini itu. Ini ijtihadnya Senten. Udah pernah. Nah, jadi kiblatnya agak merong ke sini, ini segini itu ada ininya. Kalau di Kemenag itu semacam SK-nya itu loh, sertifikat arah kiblat. Ya, itu apakah penting? Penting kok, jangan-jangan kita menghadapnya bukan ke arah kiblat atau Ka'bah, tapi menghadapnya ke Afrika, malah ke ke sebelah timur itu ya, setelah Afrika Selatan ya, di sana ke daerahnya Nelson Mandela malah repot ya. Atau ke barat terlalu ke utara, nanti ke Sphinx ya, atau piramid. Oke, jadi ujung telapak kaki dan jarinya itu tidak menghadap kiblat. Itu sepele tetapi tidak benar.
Kemudian merapatkan kaki ketika berdiri. Kalau beda dengan baris berbaris ya. Kalau Pak tentara itu kan atau di tonti ya. Ininya kakinya itu rapat gini kan, si tumit dengan si tumit kan. Kalau pas siap kakinya itu begini. Kalau kita itu enggak, si tumitnya enggak bersatu, enggak menyatu tapi direnggangkan. Ya sewajarnya jangan terlalu mengambil lahan orang ya. Begini, apalah begini, Allah. Ya, ada yang begini. Oke. Nah ini kenapa kan saya juga pernah tanya, kenapa Mas kok begini? Biar takbirnya itu nggak mengganggu yang samping kanan kirinya. Iya bagus juga sih ya, logis juga dia. Biar karena kalau rapat itu kan takbir kita itu agak nggak maksimal kan, tapi nggak apa-apa. Yang penting diangkatnya itu ya. Ketika sujud pun, yang penting ininya jangan menyentuh lantai bumi ya. Sajadah atau karpet atau bumi ya, alasnya kita ini. Gih. Yang kemana itu rasanya gitu gini. Aku mau ngomong tuh gimana itu? Apa itu? Takbir itu apa? Sedekap. Gih. Ngomong nggak enak. Gih. Gih. Kuncinya itu adalah tangan yang ini di atas, kanan di atas ya. Masalahnya ini kan tangan, lalu kalau sini boleh nggak? Nah, telapak tangan yang dimaksudnya itu dari sikut ini ke sini. Jadi jangan mau begini boleh, begini boleh, begini boleh. Tapi kalau begini ini sudah bukan lagi ini kan? Namanya apa ini kalau ini? Ya, ini kan otot bicep itu di sini kan? Jadi bukan begini. Mungkin kademen ya. Begitu Allahu Akbar itu. Bisa, tapi tidak tahu ya itu kenapa. Jadi yang dimudahkan kok Islam itu. Jari-jari yang kanan ke sini memegang erat. Kemudian ini kalau ada dekukan di dada. Perkara nanti ditekukan begini, ini kan masih juga begini. Ini boleh begini ya, agar tekuk gini. Ada yang begini. Ini maksudnya loh, bukan lurus, bukan horizontal, tapi tekuk ininya nih. Gini tapi tekuk. Bedakan dengan yang ini. Kalau saya lebih nyaman begini, lebih ketok siap gitu tegak. Nah yang gini kan katanya menunduk apa ya? Gitu, tapi ya boleh karena ini masih memegang tangan kirinya dan di atas dada. Gitu, saya kira itu. Berpakaian, Pak. Kalau berpakaian tuh ada lagi sekarang jamaah yang itu ada yang pakai cuman bapak lutut. Itu gimana, Pak? Ya memang betul, tapi itu namanya kan berlebihan. Nah, saya kurang. Berlebihan. Jadi apa ya? Kayak ini gampang gitu loh. Nah, sampai ini gitu, saya harus persis. Soalnya jangan buat langsung hari itu. Oke, ya kita tidak tahu ya Mbak yang itu seperti apa setelah sholatnya. Tapi yang jelas itu auratnya adalah untuk laki-laki maksudnya ya. Kalau ibu-ibu kan nggak mungkin kan di sini. Yang bapak-bapak menutupi dari sini, lutut ke atas. Perkara nanti dia itu tinggi banget atau segitu. Nah, Nabi Muhammad saja itu suatu ketika kelihatan ketiak sama betisnya aja langsung merah wajahnya. Merah itu apa? Malu kelihatan ini betisnya sama ketiaknya itu ketika ada yang di bawahnya sahabatnya lihat itu merah wajahnya saking malunya. Lah ini mohon maaf ini ya, ini bukan physically ya, bisa masuk begini udah kayak saya ini hitam terus bulunya banyak lagi kan enak dilihat ya, misalnya ini mah ya. Lebih baik yang penting kan di atas mata kaki ya, sewajarnya saja. Orang yang lihat juga senang gitu ya, enggak kepiye sih kan ada orang yang ya ininya segini banget itu ya. Ya memang bagus, tapi kalau pas ruku sujud itu kan mesti agak ketarik sehingga bisa jadi kelihatan, bisa jadi auratnya kelihatan. Nah, kemarin pas itu di lapan komentar itu ngakut gelap dia segini celananya. Nah kita menghargai ya, ini bukan untuk
perpecahan ya. Itu memang barangkali mengamalkan hadisnya itu di atas mata kaki lah. Atas mata kakinya tinggi banget, terus di bawah lutut ya. Oke. Cukup ada lagi? Ibu-ibu belum tanya loh. Mau tanya? Cukup? Gimana Pak? Oke Pak. Dalam mendengarkan sholat Jumat ya Pak. Dalam mendengarkan khutbah itu wajib hukumnya. Iya. Nah, suatu ketika saya pernah Jumatan di salah satu tempat juga ada. Dan yang terbaru teman saya. Dan teman saya itu, ya maaf aja istilahnya kelakuannya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Bila saya keluar dari masjid, saya hanya duduk di serambi, ya saya entah sini konsentrasi mendengarkan juga. Saya tahu kelakuan teman saya itu, jadi gimana hukumnya? Jadi si khotibnya itu jenengan nggak respect gitu ya, karena tahu seluk-beluknya si khotib gitu. Terus jenengan tinggalkan, nggak mau dengerin gitu. Oke. Ini karena sudah jenengan bagian dari jamaahnya sholat, maka ikuti yang khotib ya, dengarkan. Kalau enggak diem, tapi jangan tidur. Nah, lalu bagaimana? Berarti dia sudah niat, itu kan sudah ada niatnya nggak bagusnya. Istilahnya itu lagonya kurang sempurnanya sholat. Ya, yang gojek termasuk mengingatkan yang rame, menang. Pas lagi khutbah itu juga termasuk lalai sholatnya, jadi kurang sempurna. Jadi kalau yang rame bagaimana? Udah pura-pura nggak dengar aja, pura-pura nggak lihat. Udah, karena kalau sudah mengingatkan termasuk kita malah ikut-ikutan. Terus gimana dong kalau yang rame? Ya biarkan dulu aja kalau mau mengingatkan sebelum sebelum khotib naik mimbar. Gitu ya. Cukup, nanti besok lagi disambung. Insya Allah. Ibu-ibu tanya ada nggak ibu-ibu? Nggak ada ya. Oke, ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.